Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, nama Farhan Gusti Zaputra, jurusan Ilmu Ekonomi BP 191054/2009. Dan saya akan melanjutkan membuat video untuk tugas optimasi dinamis dengan dosennya yaitu Bapak Bintang. Mari kita masuk pada materi 7, yaitu persamaan diferensial orde yang lebih tinggi. Persamaan diferensial orde yang lebih tinggi secara tegas dikatakan persamaan diferensial orde kedua atau second order difference equation adalah persamaan yang melibatkan ekspresi delta pangkat 2 YR yang disebut diferensi kedua atau second difference dari YT, tetapi tidak berisi diferensi orde yang lebih tinggi dari 2. Simbol segitiga pangkat 2 itu yaitu pasangan waktu diskret dari simbol D2 per DT pangkat 2 merupakan suatu instruksi untuk mengambil diferensi kedua sebagai berikut. Gambar segitiga pangkat 2 YT sama dengan segitiga ini delta kalau nggak salah, sama dengan delta dikali delta YT sama dengan delta YT ditambah 1 dikurang YT sama dengan YT tambah 2 dikurang YT tambah 1 dikurang YT tambah 1 dikurang YT sama dengan YT tambah 2 kurang 2 YT tambah 1 tambah YT. Jadi diferensi dari YT dapat ditransformasi ke dalam jumlah suku-suku yang melibatkan dua periode waktu yang lamban atau time lag. Karena ekspresi seperti delta 2YT dan delta YT cukup sulit untuk dipakai, kita akan mendefinisikan kembali persamaan diferensi orde kedua sebagai persamaan yang melibatkan dua periode waktu yang lamban dalam variabel. Demikian juga persamaan diferensi orde ketiga adalah suatu persamaan yang melibatkan 3 periode waktu yang lamban dan seterusnya. Pertama, mari kita memusatkan perhatian pada metode penyelesaian persamaan diferensi orde kedua dan meninggalkan perumusan umum persamaan orde yang lebih tinggi pada bagian 18.4. Untuk menjaga agar lingkup diskusi dapat diatur, dalam bab ini kita hanya akan menyelesaikan persamaan diferensi linear dengan koefisien konstanta. Namun baik suku konstanta maupun berbagai suku variabel akan dibahas berikut ini. Yaitu pertama, kita pindahkan ekspresi subskrip YT ditambah 1 dikurang YT maju satu periode agar memperoleh ekspresi baru, yaitu YT dikurang 2 dikurang YT ditambah 1. Dari kemudian kita kurangkan ekspresi terakhir dengan yang pertama. Perhatikan bahwa karena diferensi atau perbedaan yang dihasilkan dapat dituliskan sebagai delta YT ditambah 1 dikurang delta YT, kita dapat menarik kesimpulan aturan operasinya sebagai berikut. Delta YT ditambah 1 dikurang YT sama dengan delta YT ditambah 1 dikurang delta YT. Ini mengingatkan pada aturan yang dapat digunakan untuk derivatif jumlah atau selisih. 18.1. Persamaan diferensi linear orde kedua dengan koefisien konstanta dan suku konstanta. Suatu variasi dari persamaan diferensi orde kedua yang sederhana berbentuk YT ditambah 2 ditambah YT tambah 2 ditambah A1 YT ditambah 1 ditambah A2 YT sama dengan C. Anda akan mengenali persamaan ini sebagai linear non-homogen dan dengan koefisien konstanta A1, A2 serta suku konstanta C. Penyelesaian khusus. Seperti sebelumnya, penyelesaian 18.1 diperkirakan akan mempunyai dua komponen. Penyelesaian khusus YP yang menggambarkan tingkat equilibrium
intemporal dari Y, dan fungsi komplementer YC yang menyatakan penyimpangan dari ekuilibrium untuk setiap periode waktu. Penyelesaian khusus yang didefinisikan sebagai setiap penyelesaian persamaan yang lengkap kadang-kadang dapat diperoleh cukup dengan mencoba penyelesaian dari bentuk YT sama dengan K. Dengan mensubstitusikan nilai konstanta Y ini ke dalam 18.1, kita dapatkan K ditambah A1K ditambah A2K sama dengan C, dan K sama dengan C per 1 tambah A1 ditambah A2. Jadi selama 1 ditambah A1 ditambah A2 tidak sama dengan 0, integral khusus adalah YP sama dengan K sama dengan C per 1 ditambah A1 ditambah A2. Dalam kasus A1 ditambah A2 tidak sama dengan min 1. Nah, sekarang kita masuk pada contoh pertama. Jadilah penyelesaian khusus dari YT tambah 2 kurang 3YT tambah 1 ditambah 4YT sama dengan 6. Di sini kita mempunyai A1 sama dengan min 3, A2 sama dengan 4, dan C sama dengan 6. Karena A1 ditambah A2 tidak sama dengan min 1. Penyelesaian khusus dapat diperoleh dari 18.2 sebagai berikut, yaitu YP sama dengan 6 per 1 kurang 3 ditambah 4 sama dengan 3. Dalam kasus A1 tambah A2 sama dengan min 1, penyelesaian percobaan trial solution YT sama dengan K akan gagal, dan kita harus mencoba YT sama dengan KT dengan mensubstitusikan yang terakhir ini ke dalam 18.1 dan mengingat bahwa sekarang kita mempunyai YT ditambah 1 sama dengan K kali T ditambah 1 dan YT tambah 2 sama dengan K kali T tambah 2. Kita peroleh K kali T tambah 2 tambah A1 kali K kali T tambah 1 tambah A2 KT sama dengan C. Dan K sama dengan C per 1 tambah A1 tambah A2 dikali T ditambah A1 ditambah 2 sama dengan C per A1 tambah 2, karena A1 tambah A2 sama dengan min 1. Jadi kita dapat menuliskan penyelesaian khusus sebagai YP sama dengan KT sama dengan C per A1 tambah A2 dikali T. Dalam kasus A1 tambah A2 sama dengan min 1, A1 tidak sama dengan min 2. Selanjutnya kita masuk pada fungsi komplementer. Untuk mendapatkan fungsi komplementer, kita harus memusatkan perhatian pada persamaan yang disederhanakan atau reduced equation. YT ditambah 2 tambah A1 YT tambah 1 tambah A2 YT sama dengan 0. Pengalaman kita dengan persamaan difference order pertama telah mengajarkan bahwa ekspresi AB pangkat T memainkan peranan utama dalam penyelesaian umum atas persamaan seperti itu. Oleh karena itu, mari kita coba penyelesaian dari bentuk YT sama dengan AB pangkat T, yang secara alami menyatakan bahwa YT ditambah 1 sama dengan AB pangkat T ditambah 1, dan seterusnya. Sekarang merupakan tugas kita untuk menentukan nilai A dan B. Itu dengan mensubstitusikan penyelesaian percobaan ke dalam 18.3. Persamaannya menjadi AB pangkat T ditambah 2 ditambah A1 AB pangkat T tambah 1 ditambah A2 AB pangkat T sama dengan 0. Atau sesudah mencoret faktor umum yang tak 0, AB pangkat T. B pangkat 2 ditambah A1 kali B ditambah A2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini yaitu persamaan karakteristik 18.3 atau 18.1 yang dapat dibandingkan dengan 16.4, memiliki dua akar karakteristik, itu B1, B2 sama dengan min A1 lebih kurang akar A1 pangkat 2 dikurang 4 kali A2 per 2.
yang masing-masing dapat diterima dalam penyelesaian AB pangkat T. Dalam kenyataannya, B1 dan B2 keduanya akan muncul dalam penyelesaian umum dari persamaan diferens yang homogen, karena seperti dalam kasus persamaan diferensial, penyelesaian umum ini harus terdiri dari dua bagian yang bebas secara linear atau linearly independent, masing-masing dengan konstanta arbitrer penggalinya sendiri. Tiga situasi mungkin dapat dijumpai dalam hubungannya dengan akar karakteristik. Tergantung pada ekspresi kuadrat dalam 14.4, Anda akan mendapatkan bahwa ini sangat serupa dengan analisis persamaan diferensial orde kedua dalam bagian 16.1. Selanjutnya, konvergensi jalur waktu. Seperti dalam kasus persamaan diferens orde pertama, konvergensi jalur waktu YT hanya tergantung pada apakah YC cenderung ke arah 0 bila T sama T ditambah bila T ditambah, saya lupa namanya, yang gambar kayak dua bulat yang saling menyatu. Oleh karena itu, apa yang kita pelajari tentang berbagai konfigurasi ekspresi BT dalam gambar 17.1 masih dapat digunakan. Meskipun dalam konteks yang sekarang kita harus mempertimbangkan dua akar karakteristik dan bukan satu. Pertama, tinjaulah kasus akar real yang berbeda. B1 tidak sama dengan B2. Jika B1 lebih besar dari B1 lebih besar dari 1 dan B2 lebih besar dari 1, maka kedua suku komponen dalam fungsi komplementer 18.5 A1 B1 pangkat T dan A2 B2 pangkat T akan menjadi eksplosif, dan dengan demikian YC harus divergen. Dalam kasus sebaliknya, B1 lebih kecil dari 1 dan B2 lebih kecil dari 1, kedua suku dalam YC akan konvergen menuju ke 0 bila T naik sampai tak terbatas. Dan demikian juga YC. Bagaimana jika B1 lebih besar dari 1 tetapi B2 lebih kecil dari 1? Dalam kasus ini terbukti bahwa suku A2 B2 cenderung mati, sedangkan suku lainnya cenderung menyimpang dari 0. Selanjutnya, A1 B1 pangkat T akhirnya akan menguasai keadaan dan membuat jalur divergen. Mari kita sebut akar dengan nilai absolut yang lebih tinggi sebagai akar dominan. Jadi, tampak bahwa akar dominan B1 lah yang benar-benar menentukan bentuk jalur waktu, paling tidak terhadap konvergensi atau divergensi yang terakhir. Ini benar-benar merupakan kasusnya. Jadi kita bisa menyatakan bahwa jalur waktu akan konvergen apapun kondisi awalnya yang mungkin terjadi jika dan hanya jika akar dominan lebih kecil dari 1 dalam nilai absolutnya. Anda dapat membuktikan bahwa pernyataan ini berlaku untuk kasus-kasus di mana kedua akarnya lebih besar atau lebih kecil dari 1 dalam nilai absolutnya dibahas sebelumnya, dan di mana satu akar mempunyai nilai absolut tepat 1 tidak dibahas sebelumnya. Akan tetapi, analisis konvergensi penyelesaian dalam contoh 3 dan 4 sebelumnya. Untuk contoh 3, penyelesaiannya adalah YT sama dengan 3 ditambah min 2 pangkat T ditambah 4T, di mana akarnya masing-masing adalah 1 dan min 2. 3 dikali 1 pangkat T sama dengan 3, dan terdapat ekuilibrium yang bergerak 4T. Akar dominannya menjadi min 2 dan jalur waktu adalah divergen. Untuk contoh 4, di mana penyelesaiannya adalah YT sama dengan A3 kali min 3 pangkat T tambah A4 T kali min 3 pangkat T tambah 1/4. Dan di mana B sama dengan 3, kita juga mempunyai divergensi. Sekarang mari kita tinjau kasus akar kompleks dari bentuk umum fungsi komplementer dalam 18.10. Jelas, bukan 18.10, yaitu YC sama dengan R pangkat T dikali A5 cos delta T tambah A6 sin delta T
Jelas bahwa ekspresi dalam tanda kurung seperti yang ada dalam 16.24 akan menghasilkan pola fluktuasi yang bersifat periodik. Akan tetapi karena variabel T hanya dapat berupa bilangan bulat 0, 1, 2, dan seterusnya, dalam konteks yang sekarang, maka kita hanya akan mengambil dan menggunakan subhimpunan dari titik-titik pada grafik fungsi sirkuler. Nilai Y pada setiap titik semacam itu akan selalu berlaku untuk seluruh periode, sampai titik yang relevan selanjutnya tercapai. Seperti diilustrasikan dalam gambar 18.1, jalur yang dihasilkan bukan merupakan jenis osilator yang biasanya tidak berganti-ganti antara nilai di atas dan nilai di bawah, YP. Kita masuk pada yang kedua, yaitu multiplier Samuelson model. Interaksi akselerasi kerangka kerja. Misalkan bahwa pendapatan nasional YT dibentuk dari 3 komponen: aliran pengeluaran, konsumsi YCT, investasi LT, dan pengeluaran pemerintah GT. Konsumsi digambarkan bukan sebagai fungsi dari pendapatan saat ini, tetapi pendapatan periode sebelumnya, yaitu YT kurang 1. Untuk penyederhanaan, diasumsikan bahwa YCT proporsional secara sempurna terhadap YT kurang 1. Investasi yang merupakan variasi atau induce merupakan fungsi kecenderungan pengeluaran konsumen. Tentu saja melalui investasi induce ini prinsip akselerasi tersebut masuk ke dalam model. Secara khusus kita asumsikan LT memikul suatu rasio tetap terhadap tambahan konsumsi. Delta CT kurang 1 sama apa nih? Sama dengan nih. CT dikurang CT dikurang CT dikurang CT kurang 1. Komponen ketiga, GT di lain pihak, dianggap eksogen dalam kenyataan. Nah, kita akan mengasumsikannya sebagai suatu konstanta dan menamainya dengan G0. Asumsi ini dapat diterjemahkan ke dalam himpunan persamaan berikut. Itu YT sama dengan CT ditambah IT ditambah G0, CT sama dengan YT dikurang 1, IT sama dengan alpha kali CT dikurang CT kurang 1. Dengan mempersubstitusikan persamaan ini dan persamaan CT ke dalam persamaan pertama pada 18.13 dan mengatur kembali model ini dapat disederhanakan menjadi persamaan tunggal. Penyelesaiannya, sebagai penyelesaian khusus menurut 18.2 kita mempunyai YP sama dengan G0 per 1 kurang Y dikurang kurang apa ya tandanya nih, saya lupa, dikurang yang seperti Y dikali 1 ditambah alpha ditambah alpha Y sama dengan G0 per 1 dikurang. Perhatikan bahwa ekspresi 1 per 1 dikurang Y hanya merupakan multiplier yang akan berlaku jika tidak ada investasi induce dari induce. Nah, di sini dapat kita simpulkan pengeluaran eksogen dikalikan multiplier akan memberikan ekuilibrium pendapatan Y plus, dalam arti bahwa tingkat pendapatan ini memenuhi kondisi ekuilibrium atau pendapat nasional sama dengan total pengeluaran. Konvergensi versus divergensi. Persamaan difference 18.14 mempunyai persamaan karakteristik B2 dikurang Y kali 1 ditambah alpha dikali B ditambah alpha Y sama dengan 0 yang menghasilkan 2 akar. Dan di sini ada gambarnya, teman-teman bisa melihat gambarnya. Dan juga ada baca-bacanya di bawah.
Konvergensi dan divergensi harus dinyatakan dalam bentuk nilai alfa dan y. Untuk mengerjakan ini kita dapat menggunakan kenyataan bahwa menurut 16.6 dua akar karakteristik selalu dihubungkan satu sama lain dengan dua persamaan berikut. B1 ditambah B2 sama dengan Y kali 1 ditambah alfa. B1 B2 sama dengan alfa Y. Berdasarkan dua persamaan tersebut kita dapat mengekspresi bahwa 1 dikurang BT dikali 1 dikurang B2 sama dengan 1 dikurang B1 ditambah B2 ditambah B1 B2. Sekarang mari kita periksa pertanyaan tentang konvergensi pada kasus 1, di mana karakternya adalah real dan berbeda. Karena menurut asumsi delta dan Y, jadi keduanya positif. Jelaskan bahwa pada kita bahwa B1 B2 lebih besar dari 0, yang menyatakan bahwa B1 dan B2 memiliki tanda aljabar yang sama. Selanjutnya karena Y kali 1 tambah alfa lebih besar dari 0, maka 18.15 menunjukkan bahwa B1 dan B2 keduanya harus positif. Jadi jalur waktu YT tidak dapat berosilasi pada kasus 1. Meskipun tanda B1 dan B2 sekarang diketahui, sebenarnya pada kasus 1 terdapat 5 kombinasi nilai B1 B2 yang mungkin masing-masing dengan implikasinya sendiri terhadap nilai yang berpadanan untuk alfa dan Y. Di sini terdapat 5. Kalian bisa membacanya sendiri. (13) Inflasi dan pengangguran dalam waktu diskret. Interaksi antara inflasi dan pengangguran yang telah dibahas sebelumnya dalam kerangka waktu kontinu dan dapat diterapkan dalam waktu diskret dengan menggunakan asumsi ekonomi yang pada dasarnya sama. Kita dapat menggambarkan dalam bagian ini bagaimana model tersebut dapat diformulasikan kembali sebagai suatu model persamaan difference. Model formulasi waktu kontinu sebelumnya bagian 16.5 terdiri dari 3 persamaan diferensial. B sama dengan alfa dikurang T dikurang beta U ditambah G apa ini ya? Saya lupa lagi. Terdapat 3 variabel endogen P, tingkat inflasi aktual, tingkat inflasi yang diharapkan, dan tingkat pengangguran. Sebanyak 6 parameter timbul dalam model, dan diantaranya adalah parameter M, tingkat pertumbuhan uang nominal, atau tingkat ekspansi moneter yang berbeda dari yang lainnya, di mana besarannya dibentuk sebagai suatu keputusan kebijakan atau policy decision. Persamaan difference dalam P. Sebagai langkah pertama dalam analisis atas model yang baru ini, kita coba lagi untuk menyederhanakan model tersebut menjadi satu persamaan dengan satu variabel. Misalkan variabel tersebut P. Dengan demikian kita akan memusatkan perhatian pada 18.18. Akan tetapi karena 18.18 tidak seperti dua persamaan lainnya, tidak dengan sendirinya menggambarkan pola perubahan, maka tergantung pada kita untuk membentuk pola seperti itu. Ini dilakukan dengan mendiferensikan PT, yaitu dengan mencari diferensi pertama dari PT sesuai dengan definisi. Delta PT sama dengan ini apa ya? Banyak garis. Dengan PT ditambah 1 dikurang PT. Dua langkah terlibat di sini. Pertama kita geser subscript dalam waktu dalam 14.18 maju satu periode untuk mendapatkan PT ditambah 1 sama dengan alfa dikurang T dikurang beta U ditambah T tambah 1 ditambah G apa nih G itu saya lupa nih tanda yang di sebelah G nih.
Pada telur waktu P, ekuilibrium temporal nilai P yang diberikan oleh integral khusus 18.24 adalah P sama dengan C per 1 ditambah A1 ditambah A2 sama dengan C delta Km per beta Kj sama dengan M. Oleh karena itu, seperti dalam model waktu kontinu, ekuilibrium tingkat inflasi tepat sama dengan tingkat ekspansi moneter. Analisis U. Jika sebagai alternatif kita ingin menggunakan jalur waktu tingkat pengangguran, kita dapat menggunakan 18.20 sebagai titik awal untuk dapat melepaskan diri dari suku P dalam persamaan tersebut. Pertama, kita substitusikan 18.18 untuk mendapatkan 1 tambah beta K kali UT ditambah 1 dikurang UT sama dengan K alfa kurang T kurang M tambah KG T tambah 1. Di sini terdapat banyak, teman-teman bisa melihatnya. Kalau saya bacakan ini menghabiskan waktu, jadi teman-teman bisa melihatnya. Dan juga terdapat juga titik 1828, 1829, 1830, 1831 dan 1832. Bila kita akan lanjut. Kita akan lanjut pada yang keempat, yaitu generalisasi ke suku variabel dengan persamaan orde yang lebih tinggi. Generalisasi ke suku variabel dan persamaan orde yang lebih tinggi. Suku variabel dalam bentuk Cm pangkat T apabila suku konstanta dalam 18.1 diganti dengan suku variabel. Suatu fungsi T pengaruhnya hanya akan terjadi terhadap penyelesaian khusus. Mengapa untuk mendapatkan penyelesaian khusus baru kita sekali lagi dapat menggunakan metode koefisien tak tentu dalam konteks persamaan diferensial bagian 16.16. Jika diterapkan persamaan diferens, persyaratan itu harus diubah untuk dibaca. Suku variabel dan diferensnya yang berurutan harus bersama-sama, hanya mengambil bilangan terbatas dari jenis ekspresi yang berbeda. Selain dari konstanta pengali, mari kita ilustrasikan metode ini dengan contoh yang konkret. Dengan terlebih dahulu menggunakan suku variabel dalam bentuk Cm pangkat T di mana C dan M adalah konstanta. Suku variabel dalam CTN. Sekarang kita menggunakan suku variabel dalam bentuk CT pangkat N, di mana C adalah setiap konstanta dan N adalah bagian bulat positif. Carilah penyelesaian khusus dari YT ditambah 2 ditambah 5, YT ditambah 1 ditambah 2 YT sama dengan T2. 3 diferens yang pertama dari T2 satu kasus khusus dari CT pangkat N dengan C sama dengan 1 dan N sama dengan 2. Diperoleh seperti ini. Kalian bisa baca ya. Kita lanjut pada bagian bawahnya. Karena perbedaan lebih lanjut ini akan menghasilkan 0 secara keseluruhan, hanya terdapat 3 jenis ekspresi yang berbeda. T pangkat 2 dari suku variabel sendiri, T dan 1 konstanta dari diferens yang berurutan. Karena itu mari kita cobakan YT B0 tambah B1 T tambah B2 T pangkat 2 untuk penyelesaian khusus dengan koefisien tak tentu B0, B1 dan B2. Perhatikan bahwa penyelesaian ini menyatakan seperti yang ada di bawah ini. Kalian bisa baca. Saya akan lanjut.
persamaan difference linear order yang lebih tinggi. Order dari suatu persamaan difference menunjukkan difference order tertinggi yang ada dalam suatu persamaan. Tapi hal itu juga menunjukkan jumlah maksimum dari periode waktu lamban yang terlibat. Suatu persamaan difference linear order ke n dengan koefisien konstanta dan suku konstanta dapat dituliskan secara umum sebagai ytn ditambah a1 yt tambah n kurang 1 ditambah titik ditambah a n kurang 1 kali yt ditambah 1 ditambah a n kali yt sama dengan c. Metode untuk mendapatkan penyelesaian khusus ini tidak berbeda dalam setiap cara yang substantif. Sebagai langkah awal, kita tetap dapat mencoba YT sama dengan K atau kasus equilibrium intemporal stasioner. Bila ini gagal, kemudian kita coba YT sama dengan KT atau YT sama dengan KT pangkat 2 dan seterusnya dalam order tersebut. Namun dalam mencari fungsi komplementer, sekarang kita akan dihadapkan dengan persamaan karakteristik yang merupakan persamaan polinomial derajat ke n atau bn tambah 1 bn ditambah a1 kali bn kurang 1 ditambah titik ditambah a n kurang 1 pangkat b ditambah a n sama dengan 0. Sekarang akan ada n akar karakteristik bi sama dengan 1 ditambah 2 titik akhirnya n. Ini semuanya harus masuk ke dalam fungsi komplementer. Konvergensi dalil Schur. Bila kita mempunyai persamaan difference order tinggi yang tidak mudah diselesaikan, kita dapat menentukan konvergensi dari waktu yang relevan secara kualitatif tanpa harus berjuang dengan penyelesaian kuantitatif aktual. Anda akan ingat kembali bahwa jalur waktu dapat konvergen jika dan hanya jika setiap akar dari persamaan karakteristik lebih kecil dari 1 dalam nilai absolut. Dalam hal ini, dalil berikut yang dikenal sebagai dalil Schur secara langsung dapat digunakan. Akar dari persamaan polinomial derajat ke n. Teman dapat membacanya dan sampai di situ dulu video saya kali ini. Jika teman-teman kurang paham, maklum karena saya juga sedang proses dalam pembelajaran. Oke, terima kasih bagi udah yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.